Kemudian setelah pemeriksaan Saudara FH sebagai saksi, dilakukan gelar perkara. Atas dasar pemeriksaan saksi, juga saksi ahli, dan adanya barang bukti, dilakukanlah gelar perkara. Setelah dilakukan gelar perkara, penyidik atau tim penyidik Direktorat Siber telah mendapatkan dua alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP, sehingga menaikkan status Saudara FH dari saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan berita terbaru ya, yaitu tentang penangkapan Ferdinand Huta Heian ya, yang kemudian dia sebagai saksi terlapor dan kemudian digelar perkara ya, dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka karena ditemukannya ada dua barang bukti oleh pihak kepolisian. Nah, bagaimana nanti keterangan selengkapnya dari pihak Mabes Polri terkait kasusnya Ferdinand Huta Heian ini, kita akan simak bersama ya. Oke, kita dengarkan bagaimana penjelasannya. Dua 21 saksi ahli termasuk saksi terlapor Saudara FH. Kemudian hari ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap FH sebagai saksi tadi pagi ya, dari jam 10.30 sampai dengan 21.30. Kemudian setelah pemeriksaan Saudara FH sebagai saksi, dilakukan gelar perkara. Atas dasar pemeriksaan saksi, juga saksi ahli, dan adanya barang bukti, dilakukanlah gelar perkara. Setelah dilakukan gelar perkara, penyidik atau tim penyidik Direktorat Siber telah mendapatkan dua alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP, sehingga menaikkan status Saudara FH dari saksi menjadi tersangka. Setelah itu dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka. Kemudian penyidik melakukan untuk tindak lanjut penyidikan, penyidik melakukan proses penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Alasan penahanan yang dilakukan oleh penyidik ada dua alasan. Yang pertama, alasan
subjektif, dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri, dikhawatirkan yang bersangkutan mengulangi perbuatan lagi, dan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Sedangkan alasan objektifnya, ancaman yang disangkakan kepada tersangka FH di atas 5 tahun. Demikian update yang saya sampaikan. Nah, baik, tadi kita sudah dengarkan ya bagaimana penjelasan dari pihak kepolisian Mabes Polri terkait status dari Ferdinand Huta Heian setelah menjalani pemeriksaan ya, yang awalnya sebagai saksi terlapor, kemudian setelah ditemukan adanya alat bukti yang sebagai dasar dilakukan penahanan dan jadi tersangka oleh pihak kepolisian ya. Dan pemeriksaan ini tentunya akan terus berlanjut ya, karena pihak kepolisian sudah mengantongi 2 alat bukti, yaitu berupa 2 DVD yang berisi tentang ciutan kata-kata dari Ferdinand Huta Heian yang mengandung unsur penistaan agama ya, dan juga alat bukti sebuah handphone milik Ferdinand juga sudah diamankan oleh kepolisian. Nah, kalau memang nantinya benar-benar terbukti bersalah atau sudah melakukan pelanggaran undang-undang, tentu ini hukuman sudah menanti Ferdinand ya, seperti yang sudah dijelaskan pihak kepolisian tadi, yaitu ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Nah, beginilah kalau kita tidak berhati-hati ya di dalam melakukan ucapan yang mengandung unsur kebencian serta penistaan agama, itu akan berakibat fatal dan yang akan menanggung tentu pribadi-pribadi orang yang bersangkutan ya. Dan sudah banyak contoh yang kita lihat sebelum-sebelumnya, itu seperti Saifuddin Ibrahim ya, dan juga si Kosman bin Sunet yang sekarang masih dalam proses persidangan. Dan ini terjadi kembali kepada Ferdinand Huta Heian dalam masalah yang sama ya, yaitu masalah penistaan agama. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran dan bisa ada hikmah yang kita ambil dari kasus-kasus yang sudah terjadi ini. Mudah-mudahan kedepannya kita supaya lebih berhati-hati di dalam menyampaikan atau mengucapkan sesuatu yang bisa menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, demikian sekilas info ya, berita terbaru dari Ferdinand Huta Heian yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.